Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjaman. Debt kolektor terhadap nasabah pinjaman online dialami. Kolektor penagih pinjaman online Kota Tangerang, Banten sudah selesai. Assalamualaikum Pak, saya Sabila Ranta Jasmine dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mewawancarai Bapak selaku pegawai bank, Pak. Ya, kan nama saya Wilan Saputra. Saya saat ini bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Jabatan terakhir saya di Kepala Unit di BRI Unit Weru Panca Sukoharjo. Saya akan mengajukan pertanyaan ya Pak. Iya. Yang pertama Pak, di Bank BRI ya Pak, ada beberapa sistem kinerja, bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke. Yang jelas bahwa perbankan kan tugas utamanya yaitu menyalurkan dan juga menerima dana dan juga disalurkan dalam bentuk kredit ya. Terutama saat ini yang menjadi booming di PT Bank Rakyat Indonesia adalah program kredit usaha rakyat, terutama yang di bagian mikro, pinjaman sampai dengan 50 juta. Pada saat pandemi ini tidak menutup kemungkinan walaupun usaha sebagian besar terkena pandemi, tetapi kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia tetap tumbuh, bahkan untuk rasio kecukupan modal yaitu baik NPL maupun DPK tidak terlalu berpengaruh karena kita memberikan stimulus dari OJK yaitu berupa keringanan bentuk restruct maupun perbaruan hutang seperti itu. Kemudian ada beberapa kendala di program yang Bapak jelaskan tadi, apa saja Pak? Yang jelas beberapa kendala adalah bahwa pandemi ini kan banyak mengimbas ke nasabah UMKM terutama, tetapi stimulus dari pemerintah sudah diberikan subsidi pemerintah berupa subsidi bunga, dan juga kalau yang belum punya pinjaman kan ada bantuan BPUM segala macam, itu juga sangat membantu masyarakat. Tetapi yang jelas bahwa dengan adanya program restrukturisasi pinjaman, sehingga penjadwalan pinjaman tersebut di awal pertama kali tahun 2020 restart tersebut memang tidak membayar pokok maupun bunga. Tapi setelah 2021 restart yang muncul adalah hanya cuma membayar bunga. Sementara kalau program KUR dengan bunga yang sangat rendah sekitar 0,4, berarti nasabah sangat ringan sekali, mungkin masih bisa jalan dengan harus membayar bunga sebesar rata-rata kurang dari 50.000. Kemudian kalau di Bank BRI apakah ada pinjaman online ya Pak? Oke, jadi kategori dari pinjaman online ini beda-beda ya. Yang pertama dari yang saat ini baru booming adalah pinjaman online yang berkaitan dengan aplikasi di mana kita mengajukan pinjaman online dengan membuka data pribadi kita secara total ya, baik itu akun-akun media sosial kita itu semua dibuka. Sementara di BRI kita mengarah ke sistem online, itu adalah bahwa pendaftaran pinjaman BRI sekarang bisa melalui pinjaman bri.go.id. Nanti di situ setelah pengajuan cuma tinggal cukup mengentri nomor NIK. Nanti data itu kita sudah bisa mengakses dan kita juga datang ke nasabah tersebut. Karena BRI berada di seluruh pelosok, di semua kecamatan di seluruh Indonesia sudah ada Bank Rakyat Indonesia, sehingga alokasi NIK tersebut bisa mengetahui bahwa itu masuknya ke wilayah mana, nanti bisa didekati oleh petugas kami. Yang kedua, pinjaman BRI ini lebih cepat sekarang karena kita pakai namanya BRISPOT. Jadi para mantri kami, istilahnya AO atau mantri, itu mengerjakan analisa kredit hanya menggunakan handphone saja, sehingga percepatan prosesnya lebih cepat lagi. Menyikapi berkaitan dengan pinjaman online yang di luar, ya banyak sekali yang memang ramai sekali dibicarakan bahwa sampai merusak namanya
menghack sistem HP, WhatsApp maupun media sosial ya. Iya. Nah ini memang menjadi PR bagi kita semua termasuk BRI memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa BRI sekarang dengan mengajukan pinjaman secara online bisa, tetapi kita dilindungi oleh OJK, dilindungi oleh aturan-aturan pemerintah ya, sehingga sangat aman, tidak berisiko seperti pinjaman online yang ada di media sosial atau di aplikasi-aplikasi tertentu seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Apabila ada salah-salah saya mohon maaf. Baik Pak, terima kasih. Saya juga mohon maaf bila banyak kesalahan saat ini tadi dalam wawancara. Mungkin segitu saja ya Pak. Mungkin sekian dan terima kasih ya Pak atas waktu dan tempat yang telah diluangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh dengan Mas Raja? Benar sekali Mbak. Iya. Saya Sabianta Jasmine dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Iya. akan mewawancarai Mas Raja mengenai itu ya, korban pinjaman online ya Mas. Boleh, silakan. Mbak, silakan. Terima kasih Mas. Ini ngomong tadi habis dari mana nih Mas? Habis dari UKM tadi kegiatan, makanya pendek tadi. Masnya bisa memperkenalkan diri, nama dan alamat tinggalnya di mana ya Mas? Oke, terima kasih. Ya, saya sendiri Raja Bandar Tuanabela Sinambela. Alamat saya asli Sumatera. Di sini profesinya apa ya Mas? Sebagai mahasiswa? Ya alhamdulillah sini masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Solo Raya. Apakah Mas Raja benar pernah menjadi korban itu ya Mas? Oh, iya. Pinjaman online. Benar Maaf sekali ya. sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Ya benar itu ketika udah hampir tahun yang lalu sih. Saya melakukan pinjaman itu pas di saat saya kepepet SPP karena kan ya corona tahun kemarin itu kiriman itu telat, jadi ternyata tuh ya SPP itu udah mepet gitu. Nah takutnya dianggap cuti sama kampus, ya akhirnya saya kepikiran pinjaman online. Nah itu pun saya nanya dari teman saya juga kan, dia kayak nyarankan pinjaman online aja katanya. Cuma syaratnya KTP gitu Mbak. Nah ya oke, aku tertarik kan karena ditambah lagi posisinya kepepet waktu juga. Nah posisinya disitulah saya melakukan pinjaman online. Apakah menggunakan aplikasi pinjaman online itu sangat mudah ya Mas? Atau Nah sebenarnya mudah Mbak untuk mungkin ya kalau aplikasi itu atau CV-nya itu tuh benar-benar valid atau terjamin terpercaya, itu sangat efektif sebenarnya. Tapi dikala waktu saya minjem pinjaman online itu ya sumpah itu membuat saya kecewa karena saya ngerasa saya ditipu di situ, nggak ngerasa lagi saya ditipu banget karena sudah kepepet uang. Ya gimana pun caranya saya pinjam online daripada saya nggak lanjut kuliah kan gitu kan. Jadi saya pinjam ya nggak taunya aplikasinya tuh atau mungkin CV-nya itu tuh ya mungkin penipuan semua mungkin. Jadi saya tertipu di bagian itu pinjaman online. apa saja ya Mas dampak dan kerugian yang telah Mas Raja alami selama meminjam pinjaman online itu? Nah, ya itu cukup cukup besar sih dampaknya, kerugiannya ya. Contohnya seperti apa ya Mas? Nah, kayak data pribadi Mbak. Jadi kita kalau minjam online itu kita kayak ngasih data pribadi kita bahwasanya itu jaminan kita untuk mereka minjamkan uang. Nah, jadi secara otomatis saya menyerahkan KTP segala macam data pribadi lainnya sampai ke mahasiswa, masalah tentang mahasiswa itu data-datanya diambil semua gitu, dari sampai email segala macam, nomor WA itu kita kasih semua ya demi untuk itu kan demi uang itu tapi jaminannya ya data pribadi. Nah setelah itu ya kita kan angsuran kan udah kayak kita tuh minjem kan seandainya nih kita minjem 1 juta tapi dari sana itu tuh dikasih 600.000 gitu Mbak. Tapi
dapat potongan. Dapat potongan. Nah, tapi ditambah lagi gimana sistemnya mereka tuh kalau pas menarik uang itu kan biasanya kalau kita minjem ke bank itu kan kayak ada targetnya, batasannya. Tapi mereka hanya lihat 1 hari itu udah kayak maksa banget sampai diancam. Nah, diancamnya tuh ya sumpah itu mempermalukan pribadi gitu, harga diri lah, karena padahal itu cuma lewat 1 hari aja, Mbak. Jadi kita di post, dia mengancam ngepost wajah kita segala macam. Padahal kita minjem 1 juta dikasih 600, tapi dibalikan harus 1 juta, kan itu juga yang buat kita rugi. Ya menurut saya sih ya itu sangat sih nggak relevan banget untuk masalah apa yang saya dapat peminjaman online. Tapi ya insya Allah peminjaman yang lain bisa yang mungkin lebih terpercaya ini seperti itu. Mungkin Masnya bisa memberikan saran kepada teman-teman yang menonton di channel YouTube saya ini biar mereka mengetahui apa itu pinjaman online sebelum mereka mencoba, Mas. Silahkan dijelaskan kepada teman-teman. Ya buat teman-teman nih, kalau bisa sepepet-pepetnya kalian kalau mau melakukan pinjaman online, usahakan cari dulu informasi aplikasinya itu atau CV-nya tersebut itu benar-benar terpercaya atau tidak. Biasanya kan kayak itu ada label dari pemerintah bahwasanya dia sudah berlabelkan bahwasanya ini sudah dipercaya sama pemerintah, atau bisa kayak lebih lengkap lah datanya, data mereka tuh lengkap. Nah buat teman-teman ya kalau dari pinjaman online tersebut kepaksa gitu ya minjam online, kalau bisa tuh jangan sampai data Anda itu tuh semuanya dikasih gitu. Jadi kayak sampai itu bertanya dulu, ini datanya buat apa Mas gitu, kok sampai email, WA, terus KTP bla itu tuh bisa buat apa kok sampai seperti itu, parahnya sampai kayak banyak banget loh jaminannya gitu. Ditambah lagi kalau bisa pastikan kalau Anda tuh minjam itu seandainya 1 juta ya include 1 juta gitu. Jangan sampai Anda minjam 1 juta dikasih uangnya 600.000 tapi malah disuruh bayar 1 juta lebih, 1 juta pas, itu kan rugi gila gitu, dengan ancaman segala macam bla bla blanya yang mempermalukan diri kita atau pribadi kita gitu. Nah buat teman-teman kalau bisa pikirkan dulu. Nah kalau terpaksa mau pinjaman online ya silakan cari dulu informasi tentang CV-nya tersebut atau aplikasi tersebut. Mungkin seperti itu Mbak. Seperti itu teman-teman saran dari Mas Raja. Mungkin bisa dipelajari buat teman-teman. Ya, boleh. Oke. Terima kasih Mas atas waktu dan tempat Siap. yang telah diluangkan. Maaf mengganggu waktunya sekali. Ya, buat apa-apa, Mbak. Acara kegiatan kampus ya Mas ini. Iya, benar-benar. Baru selesai Mbak tadi. Iya. Alhamdulillah. Makanya pakai celana pendek. Ya, enggak apa-apa Mas. Makasih. Iya. Mari Mas, Iya. pamit dulu. Siap. Hati-hati Mbak. Iya.